kafir yang ngomong, orang yang murtad dari Islam. Si Taipudin. Ini luar biasa karena saya melihat seorang Ustadz Yahya Waluni yang berbeda sekali gitu. Iya, saya mesti berubah. Itu dipelajari di penjara itu. Bisa dapat di penjara Di itu. penjara. Hah? Bagaimana saya tidak sadar? Oke, Saya gimana? di dalam penjara yang datang ke saya bawa makanan orang Kristen. Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah teman-teman semuanya, ternyata selama ini kita cuma kena prank dari Yahya Waluni ketika kita melihat dia di podcastnya Mas Deddy Kobuzer, di mana di situ dia menceritakan keadaannya di penjara dan dia berkata bahwa orang yang sering menolong dia pada saat itu adalah orang-orang Kristen, dan dia berkata bahwa mulai saat ini saya akan bertobat, saya akan mengubah haluan saya karena saya melihat bahwa sebagai seorang penceramah tentunya harus bisa menjadi orang yang bisa menjadi panutan, yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang banyak. Tetapi di video kali ini teman-teman semuanya, kita melihat nantinya bahwa ternyata Yahya Waluni tidak seperti yang kita kira selama ini ya. Ternyata dia belum bertobat. Nah teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Jadi bohong, mustahil orang kafir masuk Islam kalau tidak paham isi Al-Quran. Saya nggak percaya kalau ada yang mengatakan saya masuk Islam karena mimpi. Saya tidak percaya. Bagaimana Anda bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau Anda tidak paham isi Al-Quran? Kaum jenius, kaum saintis, orang-orang Eropa, orang Amerika meninggalkan jabatan, harta kekayaan mereka, kompetensi, kemampuan, intelijensi mereka. Mereka tanggalkan di kaki, di atas sajadah masjid. Mereka sujud di hadapan Allah karena mereka mengerti isi daripada Al-Quran. Datang orang murtad keluar dari Islam, dia mengatakan 300 ayat di dalam Al-Quran perlu di skip, perlu di delete, perlu dihapus. Ini bukan orang kafir yang ngomong, orang yang murtad dari Islam. Si Taipudin. Kenapa saya bilang Taipudin? Karena ada satu hewan, bukan gurita. Kalau gurita munafik, kelompok munafik, kelompok gurita banyak di Indonesia. Tapi yang saya maksudkan ini si Taipudin. Kenapa saya pakai Taipudin? Otaknya otak udang. Udang kepalanya itu penuh dengan tai. Makanya dia tidak bisa jalannya maju. Jalannya udang itu adalah mundur. Karena berat dengan tai. Orang yang keluar dari Islam tidak ada alasan lain, cuma satu alasannya, perutnya lapar. Orang yang meninggalkan Islam hanya karena kepentingan duniawi. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Ada perbedaan yang sangat jauh rentangnya, langit dan bumi, antara kaum kafirin dan kaum mukmin yang murtad. Muslim yang murtad, argumentasi mereka lapar dan bodoh. Orang kalau sudah lapar, orang kalau sudah bodoh, pasti dekat dengan. Selama ini saya berpikir kalau Ustadz Yahya Waluni sudah berubah dan sudah bertobat. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang saya pikirkan. Ternyata Yahya Waluni masih seperti yang dulu. Kenapa saya katakan demikian? Karena terakhir saya melihat videonya Pak Ustadz Yahya Waluni ini di podcastnya Mas Deddy Kobuzer, dan di situ dia mengatakan bahwa ternyata orang-orang Kristen ini adalah orang-orang penuh dengan kasih, orang-orang yang
mau menerima saya. Ternyata walaupun selama ini saya selalu menghina mereka, tetapi mereka masih mau berteman dengan saya. Bahkan mereka ya memberikan pertolongan kepada saya di dalam penjara, membantu saya. Mereka membawa makanan kepada saya. Nah teman-teman semuanya, selain itu juga dia mengatakan bahwa Mas Dedi ke depannya saya akan menjadi orang lebih baik. Saya akan menjadi orang yang bisa dicontoh, menjadi tauladan. Ya, karena saya adalah seorang pemuka agama, saya akan berubah, bertobat. Tetapi apa yang terjadi teman-teman semuanya, bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Yaya Waloni pada saat itu tidak bisa dipercaya. Nah teman-teman semuanya, dalam video ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya kepada kita semuanya, untuk mengingatkan kita bahwa sebagai seorang pemuka agama, tentunya kita bisa menjaga lidah kita, bisa menjaga mulut kita untuk tidak berkata kotor ya, apalagi menghina seseorang, menyerang pribadi seseorang dengan ceramah-ceramah mereka, dengan ceramah-ceramah kita ya, dengan khotbah-khotbahnya kita ya, dimana tadi Yaya Waloni menyerang pribadi Pak Saifuddin Ibrahim, dimana tadi dia mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim itu tidak punya otak ya, otaknya seperti otak udang, dan dia mengubah nama Saifuddin Ibrahim menjadi Taipudin. Dan apa yang terjadi, satu ruangan tertawa di mana di situ ada candaan, ada cemooh, ada hinaan ya. Itu sungguh kelewatan ya saya lihat, karena seharusnya karena kita sedang mendengarkan ceramah, dan tentunya tempat itu adalah tempat yang suci, kudus ya, maunya tidak ada cemooh lagi di situ, tidak ada hinaan. Tetapi apa yang kita saksikan bersama-sama bahwa ternyata tidak seperti yang kita pikirkan teman-teman. Nah selanjutnya dia berkata bahwa saya tidak percaya dengan orang-orang yang berpindah keyakinan ini ya. Ada banyak orang murtadin yang bersaksi, mereka mengatakan bahwa kami meninggalkan agama Islam itu karena kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui mimpi. Dan yang tidak percaya teman-temannya, dia tidak percaya, dia lebih cenderung ya, orang-orang yang dari Muslim ini berpindah ke agama Kristen itu karena isi perut katanya, karena harta ya, karena uang ya katanya. Tetapi dia lebih percaya dengan orang-orang yang dari Kristen masuk ke agama Islam ya, katanya itu bukan karena uang, tetapi karena mereka mengerti bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling benar ya, kitab yang paling suci, tidak dipalsukan ya, memang benar-benar wahyu dari Allah. Dan mereka juga mau menerima Allah SWT itu sebagai Tuhan mereka, dan dia lebih percaya dengan orang-orang itu teman-teman. Saya mau katakan, apakah Kainama, Irene Handono, Bangun Samudra bisa dipercaya, dan termasuk juga pribadi Yaya Waloni, apakah bisa dipercaya? Apakah itu bukan karena ada sesuatu hal ya, Pak Yaya Waloni juga berpindah ke agama Islam ya, dan begitu juga yang lainnya. Ada banyak juga orang-orang yang seperti itu, mereka mencari panggung di agama Islam, dan mereka seakan-akan adalah orang yang paling tahu ya, dan ketika mereka diberi panggung maka mereka akan menjual agama di situ ya, karena itu adalah lahan pencarian mereka ya, untuk mencari nafkah mereka, untuk membiayai kehidupan mereka. Dan yang lebih lucunya, orang-orang juga yang mendengarkan mereka, yang memberikan panggung kepada mereka adalah orang-orang yang tidak punya akal sehat ya, udah tahu orangnya dari dulu tidak beres, tetapi malah diberikan panggung kepada orang-orang ini. Nah teman-teman semuanya, dalam video ini saya hanya mengingatkan kita semuanya agar kita bisa bertoleransi, bisa hidup berdamai ya, tentunya karena kita adalah berbeda, dan biarlah perbedaan itu yang bisa mempersatukan persepsi kita untuk membangun bangsa ini, bangsa yang besar ini. Itu saja dari saya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.